warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sosialisasi supaya menunjukkan budaya positif di Kecamatan Kendari akan segera dimulai dengan susunan acara. Pertama, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kendari, yaitu Bapak Lio SPD MPD. Kepada Bapak di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang saya hormati, anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama di tempat ini di dalam rangka sosialisasi bagaimana upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah, khususnya penekanannya adalah di dalam kelas. Hal ini penting, kenapa saya sampaikan penting? Karena di dalam proses belajar mengajar sekarang ada satu pergeseran paradigma yang harus kita tahu secara bersama-sama bahwa guru itu bukan bertindak lagi sebagai pengajar, tetapi bagaimana dia menjadi fasilitator di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan bagaimana bisa melibatkan seluruh komponen yang ada dalam kelas, terutama siswa dilibatkan di dalam proses pembelajaran, sehingga harapannya adalah siswa belajar dengan sadar, siswa belajar dengan senang, siswa belajar dengan mandiri, dan mereka tidak tertekan oleh siapapun. Sehingga kita perlu tumbuhkan budaya ini, budaya-budaya positif ini, agar kreativitas anak itu bisa berkembang terus. Olehnya itu, pelibatan siswa di dalam setiap langkah yang dilakukan oleh guru itu mutlak harus dilakukan. Kenapa? Guru yang bagus itu adalah guru yang bisa memuaskan siswanya. Bukan guru yang pintar mengajar, tetapi bagaimana mentransfer ilmu itu agar siswa itu lebih bagus dari sebelumnya. Ada perkembangan yang selalu terukur, karena kalau kita hanya mengajar toh, itu belum tentu bahwa anak-anak itu bisa paham. Dan itu kemauan itu harus diperhatikan siswanya. Bagaimana model belajar yang ada dalam kelas itu, pelibatan siswa secara utuh itu sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka ini. Ini mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, nantinya pada saat sebelum belajar ada kontrak dulu mungkin. Bagaimana model belajar? Bahkan kalian juga bisa menyampaikan saran-saran kepada Bapak Ibu guru, jangan takut. Nah sekarang bukan lagi zaman kita takut, kita tertekan karena kita mengajar, kita belajar, dikasih beban PR yang cukup berat, padahal kita tidak paham. Saya sangat berharap bahwa model belajar kita akan berubah. Kita akan ubah budaya positif, salah satunya saya mulai masuk besok ya. Saya akan mulai masuk besok di kelas-kelas untuk melihat bagaimana praktek-praktek agar budaya positif itu bisa tumbuh di dalam kelas. Nanti akan dibawa di luar kelas, dan harapannya adalah pada saat kalian berada di masyarakat bisa membawa budaya-budaya positif yang ada dalam sekolah itu bisa terbawa pada masyarakat. Itu saya kira poin yang sangat yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Olehnya itu saya harapkan sebelum Bapak Ibu mengajar dengan bagus, belajar, mengajar, melakukan transfer ilmu kepada anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana kemampuan anak secara keseluruhan, bagaimana model-model gaya belajar anak ini. Itu harus kita perhatikan secara keseluruhan, karena kalau itu sudah bisa kita lihat, anak-anak bisa dengan senang hati diajar untuk masuk pada belajar yang sebenarnya, saya kira kita akan menjadi
gampang mengajar dan anak-anak senang, kita akan dirindukan oleh anak-anak. Jangan sampai ada guru pas masuk, siswanya sudah pada lari semua. Nah, ini sudah berat lagi, datang bahasa Inggris, datang ekonomi, kita diajar hitung lagi apa yang mau dihitung. Harusnya memang bagaimana budaya-budaya positif itu dikembangkan di dalam kelas. Jadi saya harapkan mulai ke depan pelibatan siswa secara utuh di dalam proses belajar mengajar itu harus tetap dikembangkan. Itu makanya perlu jangan langsung kita mengajar, tetapi kita harus tahu dulu proses dari mana titik persamaan kita dulu. Misalnya saya sampaikan bahwa kalau kita mengajar sesuatu maka kita harus tahu topik ini, kita harus tahu dulu siswa paham tidak tentang topik ini sehingga tujuan belajar kita itu bisa terarah lebih bagus lagi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Harapan saya itu bisa Bapak Ibu guru, calon guru-guru penggerak, guru-guru yang hebat-hebat semuanya, sekarang ada perubahan-perubahan itu termasuk mahasiswa PPG ya, dalam prajabatan maupun dalam jabatan. Saya kira itu yang perlu ditransfer agar kita bisa mengajar dengan bagus. Itu saja, terima kasih. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembiasaan sosialisasi upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara berikutnya yaitu pemaparan materi dari guru penggerak angkatan 7, yaitu pemaparan pertama dari Bapak Baharudin SPD MPD dengan tema upaya menumbuhkan budaya positif di Semarang ke depan. Kepada Bapak, please. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kendari, Bapak Ibu guru yang hadir, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bertemu dalam rangka satu kegiatan upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Program ini merupakan salah satu aksi nyata yang masuk dalam kurikulum program guru penggerak, yang insya Allah dalam sesi pertama ini saya akan membahas tentang teori budaya positif, kemudian ada kesepakatan kelas, teori restitusi, yang insya Allah nanti lebih spesifik restitusi akan diulas oleh rekan saya. Di sebelah kanan ada Ibu Sambia. Kami bersama-sama dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7, dan langsung saja saya perlu menampilkan presentasi di papan tulis. Ya, sebelum saya memulai menampilkan presentasi saya, Bapak Ibu, kalau kita mengenal attention grabber ya. Jadi pada saat kita mempresentasikan sesuatu di depan siswa, di depan rekan guru, baik dalam konteks kita sedang mengajar, dalam konteks pedagogik atau andragogi, orang-orang yang kita temukan itu bahkan lebih dewasa, lebih tua secara usia dari kita, maka kita perlu attention grabber. Ada pada kondisi tertentu kita harus klik untuk bisa menarik perhatian orang-orang ketika kita berbicara di depan. Ya, sebagai contoh ini mungkin sudah sering dilakukan. Saya perlu memanggil kembali ingatan kita. Kalau saya mengatakan hello, maka dijawab dengan hi. Kalau saya mengatakan hi, berarti dijawab dengan hello. Kita coba sekaligus mengetes konsentrasi kita. Saya mulai. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Mulai kacau karena kita menunjukkan konsistensi. Ini
menunjukkan bahwa kalau ada terjadi kekacauan dalam proses, maka otak kita juga agak sedikit sulit membaca seperti itu. Secara bawaan sebenarnya memori kita atau cara berpikir kita cenderung mengikuti algoritma proses yang runtuh. Tidak boleh loncat berubah lagi sehingga dia agak sedikit rumit untuk mencerna informasi yang kita menyerap informasi yang kita sampaikan. Itu manfaatnya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan siswa yang sama berbahagia, saya perlu menampilkan slide-nya. Saya akan berbicara tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau restitusi akan dikupas tuntas, beliau juga ahlinya di sebelah kiri saya, di sebelah paling kiri depan. Saya akan berbicara tentang teoritis motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi itu sendiri. Lalu, apa sih budaya positif ya? Budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita perlu sama-sama menyepakati terlebih dahulu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan siswa, biasakan ketika kita memulai satu presentasi, maka buat dulu kesepakatan di awal. Misalnya, ketepatan waktu luar biasa. Tadi saya pas masuk semua sudah stay. Ini pesertanya sudah. Terima kasih untuk sudah hadir di tempat waktu pada siang hari ini. Next, apabila saya meminta Bapak Ibu, rekan-rekan TG dan 4 siswa, kalau saya meminta partisipasi, maka mari bekerja sama sesuai dengan harapan kita semua. Dan mari berperan aktif apabila ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan kepada kami, maka kiranya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Terakhir, smartphone sebisa mungkin di mode silent supaya tidak mengganggu sesi jalannya penyampaian. Next, sebelum kita berbuat lebih jauh, membahas tentang materi, saya mau mendengar pendapatnya Bapak Ibu semua. Bisa di-scan dulu QR kodenya yang ada di sana. Untuk saya melihat gagasan, ada bisa dibaca? Bisa terbaca? Bisa ya? Isinya adalah rekam pendapat Bapak Ibu, rekan-rekan siswa semua untuk bisa mencurahkan gagasannya. Kira-kira apa sih pentingnya budaya positif di sekolah? Nanti dari sisi kawan-kawan bisa memberikan ide, gagasan, pikirannya melalui link Padlet ya. Nggak perlu login, jangan lupa menuliskan nama dan komentarnya di bawah, karena ada title di sana, titlenya diisi namanya saja. Mohon partisipasinya. Untuk ada yang kesulitan, scan QR code. Nanti kalau ada yang sudah berhasil login, bisa. Ada yang berhasil ya? Sudah Pak. Berhasil, boleh bisa langsung diisi kalau yang sudah berhasil ya. Kalau ada yang bisa share linknya bisa di-share ke grup Bapak Ibu guru agar bisa mencurahkan gagasannya untuk keperluan curah gagasannya. Kita coba lihat di sesi curah gagasannya, kita lihat bersama ya. Ya, kita lihat bersama responnya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Silakan diberikan pendapatnya sebagai, nggak ada yang salah di sini ya. Kalau punya gagasan, ide, pikiran, nggak ada yang salah kecuali kita nyerang orang lain gitu ya. Tapi kalau urusan budaya positif, keperluannya apa? Ada beberapa, di sana ada indikator kelihatan di bagian atas. Sedang mengetik, silakan curah gagasannya.
linknya bisa dilihat, agak panjang sih linknya. Kita coba pendek dulu linknya. Agak kepanjangan. Oh ya, sudah ada ya. Ya, budaya positif di sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, kemudian budaya positif adalah kebiasaan, tindakan atau karakter terkait hal-hal yang positif yang nantinya akan menumbuhkan karakter seseorang yang baik. Dari dua ode Siti yang pria sini pada siswa kita yang turut memberikan pandangannya. Boleh silakan yang lainnya sambil itu berjalan, saya coba bukakan kembali ini ya kodenya bisa di scan lagi. Oke. Ya, kita tunggu sampai ada beberapa ya, 5 atau 10 pendapat, karena sebenarnya ini adalah pengetahuan yang sudah pasti kita sudah miliki. Pasti pentingnya kita membangun budaya positif di sekolah. Oke, agak kesulitan? Iya. Oke, sudah ada beberapa, ada lagi sangat penting karena dengan menumbuhkan budaya positif, wow, sudah sangat banyak. Oke, budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter dan kebiasaan yang baik ya bagi peserta didik. Budaya positif sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan moral anak yang kemudian terwujudnya manusia berbudi pekerti yang luhur. Oke. Selanjutnya, budaya positif sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan moral. Oke, penting banget untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Wah, biasa ya. Pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Oke, sambil Bapak Ibu mencurahkan gagasan, pikiran, ide-idenya, silakan menyimak presentasi kami selanjutnya. Nanti kita lihat lagi ya. Kita masuk ke teori mendasar budaya positif sekolah. Ya. Di sini kami ada banyak teori ya, tapi kami mengambil hanya ada 5 teori mendasar. Pertama, teori kondisi sosial. Mengapa perlu kita menumbuhkan budaya positif di sekolah? Di sini jelas teori ini menyatakan bahwa lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku dan hasil belajar siswa. Kondisi di sekitar siswa yang kita ciptakan di sekolah pasti secara otomatis akan mempengaruhi perilaku dan termasuk motivasi belajarnya seperti itu. Dan pada akhirnya dia bisa bermuara pada hasil belajarnya juga berharap bisa baik karena kondisi di sekolah juga baik. Kemudian teori kedua, teori kecerdasan emosional. Teori ini menekankan pentingnya perasaan emosi yang apabila dengan ikatan perasaan yang baik, tumbuhnya budaya positif di sekolah juga bisa mendorong perilaku baik dan muaranya juga pada akhirnya ke peningkatan prestasi, kinerja, penyelesaian tugas-tugas sekolah, solusi yang bersangkutan itu bisa baik. Yang teori ketiga, teori motivasi, nanti insya Allah akan saya ulas juga secara eksplisit. Motivasi ini apa-apa saja yang bisa menyebabkan orang termotivasi untuk melaksanakan sesuatu. Dan yang keempat, teori keterlibatan. Bapak Kepala Sekolah tadi sudah menyentil secara jelas kepada kita semua bahwa libatkan siswa secara penuh dalam proses belajar. Ya. Transformasi pola pembelajaran tradisional ke pembelajaran abad 21 memang mendorong upaya guru agar melibatkan siswa dalam proses belajar, dan bukan hanya dalam proses belajar, upaya menumbuhkan budaya positif sekalipun kita wajib melibatkan siswa di dalam pengambilan keputusan termasuk kesepakatan kelas. Bapak Ibu sudah pasti memahami, para siswa sudah pasti memahami apa sih pentingnya kita melibatkan siswa dalam menumbuhkan budaya positif ini.
Budaya positif hanya bisa terwujud karena kolaborasi semua unsur yang ada dalam sekolah. Bukan hanya Pak Bahar yang mau, bukan hanya Bapak Ibu yang mau, tapi para siswa juga, bukan hanya kepala sekolah yang mau, tapi seluruh komponen yang terlibat dalam sekolah harus terlibat. Keterlibatan ini juga membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging. Ketika ada keputusan yang berat, kita punya tanggung jawab, komitmen untuk mewujudkan keputusan yang bersama-sama itu karena kita bangun bersama. Ketika kita tidak dilibatkan, maka kita akan merasa bahwa itu bukan milik saya, itu milik Anda. Itu aturan Anda, silakan jalankan dan saya tidak mau. Seperti itu, Bapak Ibu, seperti itu katakan siswa ya. Jadi ketika kita merasa memilih menjadi bagian dari satu pengambilan keputusan, maka secara otomatis kita memiliki komitmen, kekuatan penuh, konsisten menerapkan kesepakatan itu. Ada teori keterlibatan. Tadi yang terakhir teori konsep diri. Kita sudah mengenal teori self-regulation, pengaturan diri yang mendorong kemandirian. Hari ini ada satu krisis yang terjadi di dalam proses belajar mengajar kita, Bapak Ibu, mengalami di mana kita bertanya kepada siswa, mohon maaf siswa yang sana, ada pertanyaan, mereka otomatis akan menutup diri, tidak akan bertanya. Sebagian sedang bisa, lebih dari 90% siswa-siswa kita akan menutup. Pak, saya tidak punya pertanyaan, Pak. Jangan bangga dulu bahwa mereka sudah paham semua. Tentu di balik itu ada banyak pertanyaan besar, apakah mereka benar-benar paham atau mereka justru bingung, atau bahkan mereka juga tidak memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan seperti itu. Pada bagian akhir konsep diri, teori ini menekankan bahwa budaya sekolah positif dan menghormati siswa dapat membantu bentuk konsep diri positif dan percaya diri mereka. Jangan sampai para siswa juga kita melihat bahwa kehadiran kita di ruang kelas ternyata masih jadi horor gitu ya. Agak menakutkan nih, wah ini kayak ada beban berat lagi nih. Mereka terdorong untuk merasa terintimidasi dari awal gitu. Ini bahaya lagi nih. Banyak lagi nih, tugas lagi segala macam. Jadi yang kalau di pikiran itu muncul di kawan, kita perlu introspeksi kayaknya kayaknya ada yang kurang konsep diri. Budaya positif hubungannya dengan baik. Bapak Ibu, tadi saya menyebut motivasi secara paling mendasar ada 3 hal ya. Terlepas dari teori motivasi yang sudah pernah kita pelajari luar di dalam bangku kuliah, ada intrinsic, extrinsic motivation, instrumental, ada self regulation, ada A motivation dan segala macam teori yang ada dalam. Maka sebenarnya manusia terdorong untuk melakukan sesuatu dalam 3 hal ini. Yang pertama, kita terdorong melakukan karena menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Para siswa pasti sudah pernah merasakan begitu tidak nyaman kalau mendapatkan satu hukuman. Ini motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau melakukan sesuatu nih, ada rewardnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. At least kita menghargai diri sendiri. I want to be myself. Saya mau diriku sendiri. Yang oleh para ahli menyebutnya apa? Itu intrinsic motivation. Lahir dalam diri untuk bisa menjadi sesuatu. Ini yang kita pupuk. Maka ada proses pelibatan guna penumbuhan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu dan siswa yang sangat berbahagia. Kita next. Kita lihat ada satu, saya minta tolong Bu Arno mungkin bisa, kalau bisa membaca dengan suaranya bisa melihat ada satu kejadian, kalau bisa dibaca dengan jelas ya bisa, pemandangan bisa suaranya saya minta dengan intonasi atur, bisa dibaca sebentar dulu baru atur nafas, mulai. Ya, boleh silakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik. Sepintas Bapak Ibu, para siswa, kemungkinan kejadian ini pernah ada di kelas, ya kan? Sering ya? Sering. Ini hanya sebuah renungan, ada kisah. Kita lihat, sebenarnya saya ingin menyampaikan 3 hal. Punishment, reward, dan restitusi. Yang jelas restitusi akan dibahas oleh rekan saya. Apa sih punishment? Atau hukuman? Atau ganjaran terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita yang kaitannya dengan pelanggaran, pasti ada konsekuensi, ada hukuman, atau upaya tertentu kita ingin menyelesaikannya. Cara yang menyelesaikannya inilah yang ada kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan budaya positif menjadi topik menarik yang kita ulas sore hari ini. Tindakan untuk memotivasi siswa sebenarnya, tapi caranya, how, itu yang menjadi tanda tanya besar, yang menjadi salah satu poin perenungan di contoh studi kasus yang tadi kita angkat. Punishment dapat mencakup hukuman penalti atau sanksi sebenarnya, tapi juga caranya harus diberikan dengan bijak. Nanti lebih detail restitusinya akan diulas oleh rekan saya. Yang kedua, reward atau pemberian penghargaan. Tentu ini kalau di dalam teorinya ada yang disebut dengan motivasi instrumental atau juga biasa disebut dengan kategori motivasi eksternal ya. Dia pujian, pengakuan ya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Ini menjadi poin penting dalam upaya menumbuhkan budaya positif. Proses menciptakan kondisi, cipta kondisi. Jadi tidak hadir begitu saja, tapi kita sebagai orang yang merekayasa kondisinya. Tentu banyak yang terlibat, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada guru, ada siswa, ada manajemen sekolah, ada unsur bimbingan konseling untuk bisa mewujudkan budaya positif itu. Memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sejatinya tidak ada manusia yang tidak bermasalah, tapi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang salah dan berupaya untuk bisa memperbaikinya melalui pola restitusi yang tepat. Insya nanti akan diulas oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya saya masuk pada kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Di sini jelaskan kesepakatan bersama antara guru dan siswa tentang perilaku dan tata tertib yang diinginkan oleh kelas. Di kelas saya, khususnya kelas 10, sudah pernah saya praktekkan. Kayaknya banyak-banyak kelas 10 yang saya... ada ya? Pernah ya? Pernah praktekkan kesepakatan kelas dan sempat ada dokumentasinya. Cukup ramai, ternyata anak-anak kita ini sangat bersemangat untuk bisa mengeluarkan ide-ide ketika kita minta curah gagasannya. Apa yang mereka inginkan, tidak ada hal yang tidak baik. Tidak ada yang menginginkan bahwa saya mau ribut dalam ruang kelas, tidak ada. Terang di situ dia tulis. Nah, kita bisa menggunakan media seperti tadi ada. Bisa juga kita menggunakan sticky note. Waktu itu saya menggunakan sticky note ya. Ada yang mereka ada juga yang pernah menulis di papan tulis. Apa keinginannya lalu bertanda tangan semua. Nah, apakah ada jaminan setelah mereka nulis lalu tidak melanggar? Ya juga. Tapi paling tidak sudah ada rasa memiliki kesepakatan bersama itu. Ketika dia langgar, teman tulisannya. Coba buka kesepakatan kelas. Dipasang di halaman pertama, hari pertama belajarnya.
pada saat dia melakukan pelanggaran, kan tidak ada jaminan bahwa dia konsisten ya. Ayo dibuka dulu halaman pertama. Oh, itu catatan komitmen kita ya. Seperti itu. Sehingga apa? Ada ikatan perasaan bahwa dulu saya pernah buat seperti ini, maka saya harusnya komitmen dulu. Seperti itu. Kalau kita tiba-tiba datang di ruang kelas, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, itu kan urusan Bapak Ibu. Masa begitu? Tapi ketika dilibatkan, dia akan merasa memiliki keputusan bersama itu. Itu kelebihannya ketika kita membuat kesepakatan kelas. Next, tujuannya kesepakatan kelas adalah untuk membantu siswa memahami harapan dan standar perilaku yang diinginkan dan bantu membangun lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dan rata-rata memang seperti itu. Dari kertas-kertas yang dibuat oleh anak saya ketika saya menerapkan membuat kesepakatan kelas di dalam kelas yang saya ajar, mereka nulis apa? Tidak boleh. Mereka sendiri yang nulis, tidak boleh. Larangan. Jadi itu nggak salah karena memang mindset mereka udah, berarti larangan. Tidak boleh ribut saat Pak Guru menjelaskan. Please. Sampai habis. Kemudian kita buat seluruh kesepakatan itu dan biasanya saya menambahkan tidak boleh ada kata-kata yang toksik saat proses belajar mengajar dalam maupun dalam kelas. Itu yang Pak Guru pernah sampaikan di ruang kelas. Ada saksinya di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi minta para siswa yang mau disepakati untuk terwujudnya tujuan bersama. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan di dalam organisasi maupun kesiswaan. Bagaimana manajemen sekolah, apa yang kita harapkan, lalu kita apa gagasan kita untuk mencapai harapan bersama itu. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjut. Contoh-contoh hal umum dalam kesepakatan kelas. Saya tidak akan menjelaskan lebih spesifik apa saja, dan perlakuan yang baik terhadap teman dan guru, keharusan untuk membantu kita tertib, keyakinan memelihara lingkungan kelas yang tertib dan kondusif, kebijakan tentang tuntutan dan pengumpulan tugas. Kadang-kadang ini siswa-siswa kita. Dan ini hal-hal umum saja, bisa lebih spesifik, Bapak Ibu bisa merumuskan di ruang kelas. Kami tidak menuntut sampai dan terakhir, keyakinan tentang partisipasi dan pembelajaran aktif. Kepala sekolah tadi sudah menyampaikan. Dan ini sesi penyampaian saya. Ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi sebelum masuk ke materi kedua. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Baharudin yang telah memberikan materi yang sangat baik sekali untuk lingkungan SMA 4, yaitu adanya upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Jadi untuk kesempatan ini mungkin ada yang memberikan beberapa informasi, silakan mungkin dari siswa, kemudian dari Bapak dan Ibu guru, dan para PG dan PLP yang hadir. Pada Bapak-bapak, siswa, serta guru, silakan memberikan. Mungkin dari siswa dulu, ya silakan. Sebutkan namanya ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya Waodi Siti Syariah Sidi, perwakilan dari pengurus OSIS. Nah, di sini saya tadi tertarik dengan materi Bapak yang membahas terkait punishment atau hukuman. Nah, saya tertariknya bahwa terkadang memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak semua guru melakukan hal ini, yaitu memberikan punishment yang berlebihan. Contohnya, misalnya anak ini terlambat masuk kelas, terus dipunish dengan cara berjemur atau hormat bendera di luar, yang mengakibatkan dia tidak ikut belajar. Jadi dampak negatifnya double. Dia akan mungkin kena trauma yang dia lakukan, dan yang kedua dia tidak masuk pelajarannya. Nah, kalau menurut Bapak hal ini seperti apa, dan apakah punishment ini akan mungkin bisa merubah anak tersebut atau bahkan menjadi masalah baru, yaitu kena mental? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi pertanyaan dari siswa, utusan dari OSIS.
Dan bagaimana Bapak? Apakah menjawab atau mulai pertanyaan dari Sama yang dulu kali. Oke. Selanjutnya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru bisa memberikan informasi tentang materi atau pemaparan Pak Herdin, yaitu tentang upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah tempat. Pada Bapak Ibu disilakan. Ya. Atau dari guru BK, Berlina, ada bisa memberikan informasi tentang materi upaya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Atau Pak Warno, guru matematika, ada dari guru biologi, Bu Haima, dipersilakan. Jadi seandainya kalau kita di kelas ada seorang siswa, kalau kita mengajar dia ngantuk sekali tidur, pokoknya dari pagi datang sudah tidur, kemudian tidak lama dia iseng keluar, oke, ke WC. Habis itu kita menunggu lama sekali. Tidak kembali. Kita mau pergi cari ke siswa, kita lagi mengajar. Nanti kita sudah mau pulang, dia mundur. Iya. Berikutnya lagi, pertemuan berikutnya lagi saya tanya, kenapa kamu selalu tidur di kelas? Apa masalahnya? Kenapa terus? Apakah tidak suka dengan itu? Atau tidak suka dengan materinya? Atau bagaimana? Dia tidak mengatakan apa-apa. Yang jelas kalau sudah di kelas, dia mau tidur terus. Nah, setelah itu saya cari tahu kenapa masalahnya, teman-teman juga tidak tahu. Nah, yang saya tanyakan, kalau ada siswa seperti ini, bagaimana caranya kita mau budayakan itu, apa tadi itu namanya? Jadi dua pertanyaan dulu barangkali ini akan dijawab oleh pemateri. Baik. Ya, sebetulnya dua pertanyaan ini beririsan dengan materi yang disampaikan oleh rekan saya bisa melihat, tapi nggak apa-apa, saya kasih pemanasan saja dulu. Ya. Pertanyaan pertama, kalau punishment berlebih, saya kira bukan hanya punishment, penghargaan juga kalaupun berlebih juga tidak baik. Ya. Konteks hari ini kita sedang membahas budaya positif, ada punishment, reward, kemudian ada restitusi. Penghargaan sekalipun kalau dia berlebih, hasilnya juga tidak akan menghasilkan karakter yang baik, tidak akan menemukan budaya yang baik. Kenapa? Dia berbuat kecil, penghargaannya terlalu besar, nanti dia menciptakan pribadi yang tidak manis juga. Over nanti, apalagi kalau punishment. Nah, punishment akibatnya kalau dia berlebih, perasaan terintimidasi pasti, rasa kelas itu orang sudah pasti takut lupa. Jadi akan mendorong ini munculnya semangat motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman doang. Akibatnya apa? Ketika dia keluar dari kondisi itu dia merasa merdeka, bukan merasa ingin konsisten dengan apa yang kita terapkan. Cuma sekali lagi, Bapak Ibu Guru juga adalah manusia. Saya dididik dengan pola pendidikan rotan, ya. Rotan, kalau salah rotan. Sehingga akibatnya kita perlu loncatan yang begitu cepat. Kita butuh shortcut dari zaman itu ke zaman sekarang ini. Dimana pada zaman dulu, kalau kita betisnya melakukan pelanggaran di sekolah lalu betisnya dirotan oleh guru kita. Kembali ke rumah kita melapor, lalu ditambahin. Bukan didelain seperti sekarang. Sekarang kan lapor kemana-mana. Sehingga ini tantangan berat buat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan saya, senior-senior saya, untuk bisa melakukan transformasi dengan sangat cepat. Karena hari ini sudah begitu banyak perubahan. Sudah banyak korban Bapak Ibu Guru akibat kekerasan fisik yang terjadi di luar kelas, akibatkan oleh punishment yang berlebihan itu tadi.
Dan kita sudah melihat ada yang sampai ke penjara. Ya. Korbannya berguru. Apakah mereka secara individual berdiri salah? Bukan, itu sistem yang memang melahirkan karakter penumbuhan budaya positif. Pada masa itu kita belum sempat melakukan perubahan yang sangat cepat ini, melakukan shortcut kalau saya sebut ya, atau jalur pendek menuju perubahan yang terjadi hari ini. Lalu kita mulai langsung menerapkan yang dulu pernah dilarang, kata-kata. Bapak Ibu, siswa-siswa di sini terus ikut mendengar informasi yang saya sampaikan. Ini hal yang sangat positif. Kita mari, kalaupun menerapkan hukumannya, mari kita memberikan hukuman dengan bijak dan berbagai bentuk hukuman sekiranya sesuai dengan tata tertib sekolah. Mengapa? Karena kalau ada apa-apa nanti kembalikan ke tata tertib sekolah. Jangan over. Kalau over berarti sudah melewati aturan. Kalau bahasanya Warden nanti bahwa over berlebih berarti melewati aturan, melewati kebiasaan, melewati norma-norma atau etis yang ada di lingkungan pendidikan. Next, bagaimana kalau siswanya tidur? Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Bapak Ibu mungkin bertanya, kok materinya lalu tiba-tiba nyuruh tepuk tangan. Saya sangat mengapresiasi langkahnya ini, menanyai si rambut. Ini salah satu proses yang tadi nanti sebentar diulas oleh materi handalnya tentang restitusi. Tapi saya senggol-senggol sedikit karena sudah ditanyain. Apa yang Ibu lakukan dari bisa Ibu mengajar mendapati kondisi itu sebenarnya sudah melakukan langkah restitusi. Cuman nanti sebentar lebih detail restitusi seperti apa dilakukan. Dan di sebelah kirinya ada guru BK, di depan juga ada guru BK. Kiranya hari ini kita bisa sharing ide-ide positif bagaimana bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sudah tepat Bu, harus kita tanyai kalau ada siswa tiba-tiba keluar. Apalagi skenario kita sudah tahu ya, bahwa jurusnya dia ini datang sudah dari pagi sudah tidur. Terus kita mengajar tidur juga. Nah, saran saya juga ketika misalnya kita masuk pada kondisi seperti itu, maka sekiranya kita sudah melihat bahwa ini tidur nih, kita kasih ice breaking dulu. Kita kasih ice breaking dulu dia. Nah, apa sih ice breaking? Pemecah batu es, bukan pemecah kepala ya. Pemecah batu es berarti pada saat kondisi kebekuan tadi dalam kelas masuk dengan Hai. Halo. Hai, hello, hi. Terus masih konsentrasi. Ini memecah kebekuan juga. Bapak Ibu, sama berbahagia, anak-anak sekalian. Saya tidak hadir di sini untuk menjawab semua persoalan tadi, paling tidak kita mendapat inspirasi apa yang harus kita lakukan di ruang kelas kita agar kelas kita menjadi lebih nyaman dihadiri oleh para siswa, agar siswa kita lebih betah dan masih banyak hal yang bisa membuat ruang kelas kita menjadi lebih menarik, lebih nyaman buat para siswa, lebih nyaman juga buat kita ketika kita ngajar. Insya Allah kita akan kupas tuntas di momen-momen yang berbeda. Terima kasih. Saya akhiri sesi presentasi sekaligus tanya jawabnya. Bila di topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Ibu.